Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again and again with Bu Seni. Now we will learn about announcement text. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca teks announcement dari gambar atau video atau PPT yang saya unggah melalui Google Classroom atau WA dan melalui diskusi kelompok, kamu dapat menganalisis dan menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks announcement terkait kegiatan sekolah secara kritis dan percaya diri. Here, I have some examples of announcement text. The first, atau yang pertama, ya, saya punya teks pengumuman tentang holiday camp, yaitu kemah pada waktu liburan. And the second, we are happy to announce the arrival of Carol Rogers. Nah, ini tentang berita kelahiran. Kemudian the third, about book sale, ya, library book sale. Next. The definition atau pengertian dari text announcement. The definition of announcement relating to learning English functional text is an official notification about something. So, publicly, people know what, when, and where it is about. Jadi, pengertian dari text announcement atau pengumuman adalah pemberitahuan tentang sesuatu. Jadi, orang-orang itu akan tahu tentang apa, kapan, dan di mana. Actually, announcement can be both written and spoken. Sebetulnya teks announcement sebenarnya pengumuman itu bisa baik itu secara tulis maupun lesan. Kalau secara tulis maka seperti yang saya tampilkan tadi, kalau secara lisan biasanya kamu dengar betul, ada di terminal, kadang itu di airport atau bandara, di mall. Nah, baik itu pengumuman tentang berita, pengumuman tentang keberangkatan, kehilangan, delay, dan macam-macam. Next. Social function. An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. What has happened ini adalah apa yang sudah terjadi. Contohnya tadi adalah berita tentang kelahiran seseorang. Itu sudah terjadi. Nah, sedangkan untuk what will happen, maka suatu kejadian yang masih belum terjadi. Contohnya, tadi akan diadakan holiday camping. Jadi, kemah pada saat liburan. Atau contoh yang berikutnya tadi ada pameran buku dari sebuah perpustakaan, ya. Berikut. Nah, vocabulary. Di sini ada beberapa kata yang umum digunakan ketika kamu membaca atau menulis sebuah teks pengumuman. Tirukan saya ya. Cancel. Information. Stadium. Confirmation. Come. Customer. Adjust. Invite. Meeting. Right. Next. Nah, di sini ada generic structure atau struktur dari text announcement. Yang pertama, stating purpose atau heading. Jadi, the text that contains what event will be held. Jadi, tujuan dari teks announcement tersebut biasanya ada di bagian awal. Berikut, detailed information. Nah, which contains stating day, date, and time. The text that contains when the event will be held. Next, stating place. The text that contains where the event will be held. And last, informing sender. The text that contains name of the person who will be contacted.
Jadi yang pertama adalah tujuan dari teks pengumuman, itu ada di awal. Kemudian berikut adalah detail information mengenai hari, tanggal, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, dan yang terakhir adalah pengirimnya siapa atau kepada siapa kamu bisa menghubungi. Berikut ini ada example atau contoh dari text announcement. Attention, all members of English extracurricular at SMK Taman Siswa Mojokerto are highly recommended to join an English competition held by English International Course. The competition information is in the following. Date, 8 until 15th of January 2021. Time, 7 a.m. until 12 a.m. Location, EIC Center. More information about EIC competition can be accessed in www.englishclass.eic.co.id. Please contact Mr. Imam to register under the name of SMK Taman Siswa Mojokerto. English teacher, Agusti Seni. Nah, bagian yang pertama, di situ kamu bisa lihat all members of English extracurricular. Nah, itu sampai in the following ya. Jadi disampaikan purpose atau tujuan dari pengumuman tersebut, yaitu untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah details information, berupa informasi mulai dari tanggal, kemudian jam, lokasi atau tempat, dan yang terakhir adalah siapa yang membuat atau pengumuman tersebut. Di situ juga disertakan di paragraf terakhir itu contact person ya, jadi kamu bisa menghubungi Pak Imam untuk meregister untuk ikut di kompetisi tersebut. Berikut language feature, oke. Karena tadi ini adalah mengenai sesuatu pemberitahuan, contohnya yang barusan adalah tentang English competition, maka di situ digunakan simple present, biasanya digunakan verb one atau infinitive verb. Kemudian ada simple future, ditandai dengan kata will atau ada kata be going to yang diikuti oleh verb 1 biasanya. Next. Okay, this is the end of my PPT. If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Jadi kalau kamu berani berkata salam perpisahan, maka pasti ada perjumpaan yang baru. Thank you for watching my PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.